Hai, balik lagi di RWPP Plot. Setelah kekalahan Kelvin Wolf sang juara bertahan, selanjutnya apakah Broxton akan melawan Rick di final? Atau Rick akan mengundurkan diri dari pertandingan? Langsung saja, ini dia alur cerita anime Shinmai Osan Bokusa episode 11. Wibu. Setelah kemenangan Broxton di belakang arena, Rick dan Angelica menemui Broxton untuk mengucapkan selamat. Rick bilang selanjutnya dia hanya cukup menyerah. Belum selesai Rick bicara, Broxton bilang jika dia menantikan pertarungan finalnya melawan Rick. Apa? Mendengar itu, Rick hanya bisa diam. Tapi rupanya Rick stres berat sampai rambutnya rontok dan kulitnya pucat. Keesokan harinya di rumah sakit tempat Kelvin dirawat, terlihat dia sedang membaca berita di koran tentang kejadian semifinal, di mana dia dikritik karena berpura-pura selama ini. Di sini, owner menyarankan untuk berlatih dan menguasai jurus terakhirnya, yaitu pukulan bata spiral. Di sini owner menganggap Kelvin seperti anaknya sendiri, makanya dia sangat peduli dengan Kelvin. Tak lama, Broxton datang. Dia datang untuk menjenguk Kelvin. Broxton bertanya keadaan Kelvin. Kelvin bilang dia masih merasa seluruh tubuhnya sakit. Mendengar itu, Broxton berniat menyembuhkan Kelvin dengan sihirnya. Tapi Kelvin menolak dengan alasan dia ingin merasakan sakit yang tidak pernah dia rasakan. Di satu sisi, di hotel tempat Rick menginap, Angelica sedang membujuk Rick karena Rick mengurung diri di dalam kamarnya. Dia melakukan itu karena takut melawan Broxton. Bahkan Snape sampai membujuk Rick secara langsung. Snape khawatir jika Rick tak mau bertanding karena ini mempertaruhkan dirinya sebagai sponsor turnamen. Bahkan Snape sampai bernyanyi, tapi gagal. Setelah semua gagal, Bizet lalu memberitahu Rick alasan kenapa latihan Rick begitu intens, seperti sudah terencana selama 2 tahun ini. Selain untuk melatih rekan mengalahkan Kaiser Alsapiet, Broxton juga melakukan itu untuk melatih orang yang bisa beradu tinju dengannya, di mana orc punya kebiasaan adu tinju untuk memahami satu sama lain. Tapi karena Broxton terlalu kuat, sejak dia kecil, dia tidak pernah beradu tinju dengan lawan yang setara. Jadi dia punya mimpi suatu saat bisa beradu tinju dengan lawan yang setara. Itulah sebabnya Broxton ingin bertanding melawan Rick di final besok. Bizet meminta agar Rick bisa memahami Broxton. Lalu Rick mengingat ketika pertama kali dia ke markas Oracle Confist, di mana saat itu dia pertama kali bertemu dengan Broxton. Saat itu Broxton sudah tahu jika Rick tidak berpengalaman dan tidak ada bakat dalam penguasaan sihir. Di saat Rick mengira Broxton akan meremehkan mimpinya, ternyata Broxton justru meminta Rick untuk berlatih ratusan kali melebihi orang yang berbakat. Kembali ke masa sekarang, di mana Angelica benar-benar sebal dengan Rick. Tapi Mizet menjelaskan jika latihan yang diberikan oleh Broxton seperti di neraka. Angelica mulai memaklumi, apalagi Rick mulai menjadi petualang di umur 30-an dan tanpa kemampuan. Mendengar itu, Alice Red langsung membantah. Dia bilang jika Rick punya kemampuan, tapi karena syarat pengaktifannya cukup merepotkan, jadi Broxton melarang Rick memakainya karena kemampuan itu sulit dikendalikan dan memberikan tekanan besar pada tubuh Rick.
Di saat Rick masih di kamar, hanya Rinette yang menunggu Rick keluar. Rick bertanya, apakah dia payah? Rinette menjawab, tidak. Tapi dia lebih suka Rick yang berani melawan Broxton meski takut. Mendengar itu, Rick memberikan tatapan keyakinan. Dan tibalah hari pertandingan. Hadiah dari juara tinju tidak main-main, yaitu uang 300 juta lux. Dan hadiah juara kedua adalah 100 kg batu magis, suplai slam emas selama setahun, dan tiket pemandian air panas untuk 2 orang. Rick. Di belakang arena, Rick benar-benar gugup. Tapi saat Rick gugup, Rinette tiba-tiba membisikkan sesuatu. Entah apa itu, yang jelas itu membuat Rick kembali bersemangat. Kedua peserta lalu memasuki arena pertandingan. Dan pertandingan pun dimulai. Rick langsung melesat cepat memberikan serangan. Dengan kecepatan itu, batu-batu berterbangan. Dan Rick mengakhiri serangan dengan memberikan sayatan pada tangan Broxton. Snape sempat mengira itu adalah sihir, tapi ternyata Rick dan Broxton hanya bertarung menggunakan fisik, tapi sangat cepat sehingga tak terlihat. Rick melancarkan serangan kedua. Rick meninju bertubi-tubi, tapi Broxton berhasil tangkis. Lalu Rick mundur dan melompat. Tendangan dari atas berhasil ditahan Broxton. Lalu tinju Broxton hampir saja mengenai Rick. Untungnya Rick bisa menghindar. Lalu Rick melancarkan pemotong benang dan berhasil menyayat Broxton. Angelica bertanya, apa yang Rinette bisikan kepada Rick tadi? Ternyata yang Rinette bisikan waktu itu adalah dia meminta Rick membawanya ke pemandian air panas itu. Aduh, pantas saja Rick menjadi bersemangat. Mendengar itu, wajah Angelica menjadi merah. Sepertinya dia sedikit cemburu. Kembali ke pertarungan. Tak mau hanya menerima serangan, kini Broxton akan menyerang. Dia menyiapkan kuda-kuda dan tinjunya. Lalu dahsyat. Bahkan efek pukulannya menimbulkan gempa sampai luar arena. Rick sadar jika melawan Broxton tidak akan cukup hanya dengan semangat. Belum selesai. Kali ini Broxton mengeluarkan jurus beruntun. Rick susah payah menghindar dengan langkah kilat. Tapi tiba-tiba Broxton muncul dan siap meninju Rick. Tak sempat menghindar. Rupanya Rick menangkis pukulan itu dengan sihir bantalan angin. Tapi bukan itu yang mengejutkan. Tetapi sihir itu keluar tanpa rapalan mantra. Bahkan Rick tidak meneriakkan nama sihirnya. Selanjutnya, jual beli serangan terjadi antara Rick dan Broxton. Sampai akhirnya Rick melompat ke atas. Tapi itu kesalahan fatal karena dia punya banyak celah. Tapi lagi-lagi serangan Broxton berhasil diatasi dengan sihir hamparan udara. Dan saatnya Rick menyerang dengan letusan angin. Tapi tentu saja
itu bukan apa-apa untuk Broxton. Inilah pertarungan antar kelas S. Broxton lalu bilang jika Rick sudah menjadi semakin kuat. Mendengar itu, Rick tahu jika Broxton tidak pernah berbohong, jadi perkataan itu benar-benar dari hatinya. Rick merasa terhormat. Untuk membalasnya, Rick bilang jika dia akan melawan Broxton dengan penuh rasa hormat. Itu karena Rick sudah tahu mimpi dan alasan kenapa Broxton melatihnya begitu keras. Tiba-tiba Broxton merasa dia akan menceritakan tentang masa lalu yang berkaitan bagaimana kelompok Orichalcum-Sys berdiri. Dan episode ini berakhir. Penasaran gak? Penasaran dong gimana sih berdirinya kelompok Orichalcum-Sys ini? Pantengin terus untuk episode selanjutnya hanya di RWBP Vlog. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.